Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Sidik Sifa. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun berada? Vlog kita kali ini yaitu melihat bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha, yang mana ini masih suasana lockdown ya, masa lockdown di Malaysia, dan kita melaksanakannya ini bersama tetangga jiran di depan rumah ya. Ikuti videonya dari kita takbiran, sholat Idul Adha sampai khutbah. Bagaimana suasananya? Oke, lanjut videonya dan jangan di skip. Oke. Kenapa nasa begitu?
walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, ada baiknya saya untuk mengingatkan kepada seluruh saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun niat sholat Idul Adha adalah usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau bahasa Melayunya, saja saya sholat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Adapun pada sholat Idul Adha ini, pada takbir yang pertama kita melaksanakan sebanyak 7 kali takbir. Adapun pada takbir yang kedua sebanyak 5 kali takbir. Adapun bacaan di antara takbir yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ulang sekali lagi, bacaan di antara takbir yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu saja yang mungkin yang paling penting dalam tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun imam kita pada pagi hari ini sholat Idul Adha yaitu Ustadz Siddiq Sitofita dan khatib yaitu saya sendiri. Mungkin itu saja. Pada kaum muslimin kaum muslimat diharapkan untuk berdiri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Salatu rahimakumullah. Istaqimu wa'tadilu yarhamukumullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'ihha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laqiyah fiha 'ainun jariyah
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعباده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكر على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ribuan tahun yang lalu di tanah kering dan tandus dan gersang, yang mana kawasan yang di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, sebuah cita-cita universal umat manusia dipancangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu al-Millah, telah memancangkan sebuah cita-cita yang kelak terbukti melahirkan peradaban besar. Cita-cita kesejahteraan yang lahir dan batin, suatu kehidupan secara psikologi aman, tenteram dan sentosa, dan secara materi subur dan makmur. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, qala Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri-negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Pada hari ini kita ketahui jutaan manusia dengan kesadaran keagamaan yang tulus kembali mengenang peristiwa keagamaan yang sangat bernilai ini. Mereka coba merefleksikan maknanya pada berbagai bentuk ritual yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jutaan manusia dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai refleksi rasa syukur dan sikap penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang dipancangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebuah momentum sejarah yang menentukan perjalanan hidup manusia sampai saat ini. Ia menghendaki sebuah masyarakat ideal yang bersih, yang merupakan refleksi autentik interaksinya dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai luhur dan tata aturan syariat yang telah menjadi dasar kehidupan bersama. Sebab keidealan dan kebersihan sebuah masyarakat hanya mungkin terjadi jika terdapat kesesuaian antara realiti aktual dengan keyakinan dan nilai-nilai luhur dan tata aturan syariat yang diyakini. Sistem kepercayaan, nilai-nilai dan tata kehidupan yang telah dipancangkan oleh Nabi Ibrahim itulah yang terbukti melahirkan cita-cita ketentraman dan kemakmuran hidup manusia. Itulah agama Nabi Ibrahim, agama Islam yang tulus dan jelas. Tidak ada yang membencinya kecuali orang yang zalim, memperbodoh dan merendahkan diri sendiri. Nabi Ibrahim adalah suri tauladan abadi. Ketundukannya kepada sistem kepercayaan, nilai-nilai dan tata aturan inilah selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang masa. Ketika Allah berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah, maka ia tidak pernah menunda-nundanya walau sesaat. Tidak pernah terdetik rasa keraguan sedikit pun, apalagi menyimpang. Ia menerima perintah itu dengan seketika dan dengan penuh ketulusan. Ternyata keislaman Ibrahim tidak hanya untuk dirinya sahaja. Ketundukannya kepada ajaran-ajaran dan syariat Allah bukan hanya buat dirinya, bahkan tidak hanya untuk generasi yang sejaman dengannya, melainkan untuk seluruh generasi umat manusia. Atas dasar itulah beliau wariskan Islam dan sikap ketundukan kepadanya untuk anak cucu peninggalnya, untuk generasi berikutnya sampai akhir masa. Seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, Allah berkata, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yang bermaksud, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini sebagai agamamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub tersebut jelas mengisyaratkan agar anak cucu mereka, agar generasi sesudahnya menerima dan menegakkan Islam secara utuh serta konsisten dalam merealisasikan cita-cita kesejahteraan. Ketulusan dalam menerima dan menegakkan Islam secara konsisten pada cita-cita luhur adalah jaminan untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan inkonsistensi kepada Islam dapat menjerumuskan kehidupan kaum muslim ke dalam lembah yang penuh nestapa dan akan menyebabkan manusia ke dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Rasulullah SAW 14 abad lebih yang lalu memberikan isyarat tentang situasi yang akan menimpa sebuah bangsa yang tidak konsisten menjalani tata aturan agama. Mereka akan dilanda berbagai krisis sosial, politik, ekonomi, moral dan budaya yang berkepanjangan. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah mengatakan, apabila akhir zaman semakin dekat, maka banyak orang yang berpakaian jubah, dominasi perdagangan, harta kekayaan melimpah, para pemilik modal diagungkan, kemesuman merajalela, kanak-kanak dijadikan pemimpin, dominasi perempuan, kezaliman penguasa, manipulasi takaran dan timbangan, memanipulasi takaran dan timbangan. Orang lebih suka memelihara anjing piaraannya daripada anaknya sendiri, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang kecil, membiaknya anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, sampai-sampai orang bisa menyetubuhi perempuan di tengah jalan. Maka orang yang paling baik di zaman itu hanya bisa mengatakan, tolonglah kalian menyingkir dari jalan. Mereka berpakaian kulit domba tetapi berhati serigala. Orang paling ideal di zaman itu adalah para penjilat. Hadis riwayat Tabrani. Fenomena sosial yang dikhawatirkan Rasulullah SAW tersebut pada kenyataannya telah bermunculan di tengah-tengah bangsa yang sedang dirundung krisis multidimensi ini. Kita dapat menyaksikan lahirnya manusia-manusia yang secara zahir berpenampilan rapi, bersih, menarik, dengan gaya dan isi pembicaraan yang memukau, seolah ingin menggambarkan tingginya kemampuan intelektual mereka dan keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan. Padahal kondisi sebenarnya adalah mereka membenci dan memusuhi tegaknya kebenaran dan keadilan dalam kehidupan, bahkan sekedar untuk dirinya sendiri. Orang-orang seperti itulah yang kemudian populer disebut politisi busuk dan birokrat tengik. Celakanya, tampilan diri yang dapat menutupi dan mengelabui pandangan orang tentang kondisi batin yang sesungguhnya, sehingga menjalani hidup penuh dengan kepura-puraan, telah menjadi realiti sosial yang membudaya. Akibatnya terjadi bencana alam di mana-mana, pergeseran norma-norma sosial dan budaya yang pada akhirnya membiarkan berbagai perilaku menyimpang yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Namun lihatlah kondisi masyarakat kita sekarang. Berzina dianggap sebagai salah satu ciri gaya hidup moden dan menutupi aibnya dengan dalih sebagai tuntutan zaman ataupun mengikut kepada zaman. Kemudian pandangan ini dipopulerkan di tengah masyarakat sehingga terjadi perubahan-perubahan norma sosial. Berbagai perilaku menyimpang terjadi di mana-mana, dari mulai kejahatan politik sampai kejahatan moral. Akibatnya masyarakat merasa kesulitan untuk memilih dan membezakan mana perbuatan yang baik yang dapat membawa keamanan dan kebahagiaan hidup dan mana perbuatan yang buruk yang dapat membawa kesengsaraan pada kehidupan. Kejahatan moral seperti itu masih diperparah oleh perilaku para pemimpin yang melakukan korupsi, manipulasi, penipuan dan penyalahgunaan jabatan. Apakah mereka lupa atau melupakan apa yang menjadi amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pada hari itu, tangan, kaki, mulut dan semua organ tubuh sendiri yang akan menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat oleh manusia. Maka itu, marilah kita bersama-sama merubah keterpurukan ini, diawal dari diri kita sendiri masing-masing dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang dilukiskan oleh Nabi Ibrahim sebagai satu-satunya jalan menuju pencapaian cita-cita kesejahteraan. Islam adalah satu-satunya jalan menuju masyarakat yang makmur. Dengan menjalankan syariat Islam, insya-Allah kita akan memperoleh kebahagiaan kehidupan di dunia ini dan di akhirat.
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi alladhi amarna an nata'awan 'alal birri wat taqwa wa la nata'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithhum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa awzi'hum an yufu bi ahdika alladhi 'ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ilahal haqq waj'al lana minhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma jannib ilayna al-iman wa zayyinnahu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'al lana minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al da'iratus sawi 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah tadi guys, begitulah tadi suasana kita sholat Idul Adha di depan rumah kita bersama jiran-jiran ya. Dan setelah ini kita akan silaturahmi dan tetangga membawa makanannya masing-masing dan kita akan makan bersama dan menikmatinya bersama sebagai ajang silaturahmi juga. Ayo. Saya nunggu al-imam dulu. Oh, imam udah baru saya ambil.
Ini dia guys. Dah, silakan. Silakan. Al-Khatib. Ya. Ini lah ring satu nih Al-Khatib. Ya, hati ini ada di Sohibul Bait ya. Sekarang kita buka buku bawah. Ayo. Biar ditutup. Mari kita bismillah. Kalau saya pulih viral. Apa itu? Oh, bisa. Ya ada pisang. Ini bersama tetangga jiran. Oh, yang ini daun, yang itu ini lontong, itu ketupat. Semangat kali Bang Rajib ya. Itu hari kita itu. Kenapa? Dia nomor pertama guys. Sekali di terus di lontong Pak Saiful nih. Terbaik di kelasnya. Sekarang sudah mulai buka-buka lagi. Ini ada lontong. Iya, buka HW-nya, tapi tak sebagian. Ada yang tak mau antar barang. Ambil sendiri. Airnya jangan kan? Airnya. Nah, ini. Ada hari punya Busuk padahal tak makanan hari-hari ya, tuh. Berapa banyak? Lembunya. Lagi di korban gitu. Di Oh, ya alhamdulillah. memang kacau banget. Apa nih? Kalau ada dari potong putih kita potong, tapi tak boleh pula. Buang ini. Daerah atas ini. Daerah atas kucing atas. Tahan ya. Di belakang atas itu. kalau udah gado, Kayaknya loh. Tapi sahabat kami cinta kucing nih, Al Imam. Ada Sampai jadi poster jadi. Pak Ibu. Enggak saat beli ya. Ada orang cak beli, pakai jubah ya. Ah, ya Bang. Nah, ada lagi. Allah. Di kemarin ayah tak tahu. Ini lontong. Iya, lontong. Dengan apa nih? Oh, lodeh. Lodeh. Allah. Boleh keluar. Oh, Bang. Lodeh. Tak buat dah kan. Kadang air botol mineral tu saya balik kat bumbung ni agak bising. Lagi gegang kan bunyi kan. Terus dia senyap kan. Mengganggu lah je tetangga kan. Tapi paham dia pula ditegur syukurlah. Iya, kalau tadi tegur bahaya. Iya. Jadi Ini air ni, datuk. air longkang ni semua mengalir Ni ke air. datuk tapi pekerja dia lah. Air longkang ni. Ya. Sewa dengan ni lah anak dara dua. Iya. Sewa. Dulu longkang ni kotor ni. Kalau mau air je turun ke sini. Iya, Pak. Sekarang udah enggak ya? Ya dibersihkan longkangnya turun. Sekarang tak ada lah. Dulu air banyak kan situ kan. Sekarang tak nampak lah. Udah habis longkangnya bersih, Oh, ada dia dapat mengalir. longkang dah. Dulu ada, tapi tadi Tersumbat. ada banyak rumput, banyak apa di situ. Sampah. Sekarang apa? Pandan tumbuh, serai tumbuh. Dulu air gitu semua. Air di situ. Kayak sabun. Air. Nah, alhamdulillah guys. Inilah akhir Yang Hyundai itu dari gimana? silaturahmi kita. Yang biru tu mana? Dan Alhamdulillah itu mau dijual dari nih. kita dengan tetangga Ajib. saling cerita ya, saling YouTube. cerita, Ustaz itu kan. Apa nanti boleh masuk konten lah. cerita. Iya, Bray betul. Yang Ustaz itu yang punya Hyundai kan dah meninggal. Iya. Yang Ayo, siapa Ustaz Gafur ya, Cak? Abang. Alhamdulillah ada. Kita berjiran nih. Nah, jiran kita di atas nih. Itulah guys Tapi bukan yang putih itu orang. hasil Yang dan apa tadi yang namanya? pertama duduk rumah ni nah. Silaturahmi kita dengan tetangga. Gafur. Dan terakhir Yang kali pertama yang jangan lupa geng buat subscribe, misai. share, and comment ya. Ya, belum Oke belum. guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nih lagi. Itu meninggal udah. Ustaz Mahfur tuh, Bang. Tahu Bang? Abang